Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di channel ini, di mana channel ini membahas berbagai macam tips, tutorial, dan motivasi menghafal Al-Quran. Jika Anda tertarik dengan tema-tema seputar menghafal, silakan untuk subscribe di channel ini supaya mendapatkan update dari setiap video yang diunggah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari salah seorang subscriber. Beliau bertanya seperti ini. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai pemberat, bukan sebagai penghalang aktivitas kita. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita, termasuk di dalamnya adalah mencari nafkah, tidak akan dihalangi oleh Al-Quran selama pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, salah satu interaksi kita dengan Al-Quran tidak akan mengganggu pekerjaan kita, yaitu menghafal. Nah, bagaimana caranya supaya proses kita menghafal, kegiatan kita menghafal itu tidak mengganggu pekerjaan? Yaitu dengan mengatur waktu, membagi waktu dengan baik. Sesibuk apapun kita, pasti akan bisa menghafal Al-Quran. Karena prinsip saya adalah menghafal itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, apapun kondisinya, termasuk bagi Anda yang sangat sibuk. Kalau Anda bertanya pekerjaan apa saja yang bisa menghalangi kita dalam menghafal Al-Quran, tidak ada. Selama pekerjaan itu halal, selama pekerjaan itu tidak melanggar aturan Allah, maka insya Allah pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak akan menghalangi proses menghafal Al-Quran. Justru nanti pekerjaan-pekerjaan Anda akan bisa bertambah berkah karena diiringi dengan kegiatan Al-Quran. Anda bayangkan nih, ketika Anda bekerja misalnya, dan Anda punya hafalan Al-Quran yang baik, maka pekerjaan Anda bisa diiringi dengan murojaah. Karena murojaah Anda bisa dibaca kapan saja tanpa harus membuka mushaf, bukan? Nah, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut akan berkah karena diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, permasalahannya adalah kita tidak bisa atau sulit sekali membagi waktu pekerjaan kita dan juga waktu menghafal kita. Maka di sini saya akan memberikan tips sedikit bagaimana caranya ketika kita sangat sibuk kemudian kita ingin menghafal Al-Quran. Maka caranya adalah gunakan waktu sambil dan waktu sela, yaitu waktu dimana kita sambil bekerja, pekerjaan yang ringan yang bisa diiringi dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dan juga waktu sela, yaitu di sela-sela istirahat kita. Kita pasti punya waktu sela yang sering kita gunakan mungkin untuk bermedia sosial, buka Instagram, buka Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin 10 menit, 15 menit. Nah, bagi seorang penghafal Al-Quran yang punya waktu sempit, maka waktu sela yang sedikit itu kita alihkan untuk Al-Quran. Gunakanlah waktu 15 menit Anda untuk menambah hafalan baru. Misalnya Anda menghafal satu ayat, insya Allah satu ayat akan bisa dihafal dalam waktu 15 menit, bahkan bisa lebih. Nah, setelah Anda menghafal 15 menit di waktu sela itu, Anda lancarkan selama Anda bekerja. Mungkin Anda sambil mengerjakan sesuatu yang ringan gitu, yang tidak memerlukan fokus tinggi, Anda jadikan ayat yang Anda hafalkan tadi sebagai zikir selama pekerjaan Anda itu. Insya Allah dalam satu hari Anda menghafal ayat pertama misalnya, dan Anda jadikan ayat itu sebagai zikir, Anda ulang-ulang selama Anda bekerja dari pagi hingga sore. Insya Allah nanti di malam harinya ayat tersebut sudah sangat mungkin, ayat tersebut sudah sangat bagus. Kemudian ada pertanyaan turunan lagi mungkin.
Lah Ustadz, kalau kita ngafal cuma satu ayat kapan selesainya? Nah di sini Anda perlu meluruskan pemahaman. Jadi niatkan menghafal Al-Quran itu bukan untuk hafal. Menghafal Al-Quran adalah sebagai upaya kita taqarrub kepada Allah dengan jalan menghafal, dan sebagai upaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang kita kejar bukan banyak-banyakan hafalan, yang kita kejar adalah bagaimana kita bisa istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu salah satunya dengan menghafal dan murojaah. Dan orang-orang yang disebut sebagai ashabul Quran yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah nanti adalah mereka yang istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari hingga ajalnya menjemput. Jadi tidak disebutkan harus hafal sekian, harus hafal sekian. Yang disebutkan adalah mereka yang bisa istiqomah husnul khotimah bersama dengan Al-Quran. Dan kalaupun Anda menghafal satu ayat per hari, maka insya Allah kalau Anda istiqomah, tidak lebih dari 17 tahun Anda bisa khatam 30 juz. Karena ayat Al-Quran itu jumlahnya tetap akan sama, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. 6.236 ayat. Kalau Anda cicil satu ayat per hari, paling lama 17 tahun Anda sudah khatam. Kalaupun nanti sebelum 17 tahun ke depan Anda sudah dipanggil Allah, maka insya Allah Anda mati dalam keadaan husnul khotimah bersama dengan Al-Quran, dan Anda akan mendapatkan syafaat Al-Quran, disebut sebagai ashabul Quran, disebut sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu, keluarga-keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Nah mungkin itu sedikit nasihat saya, sedikit sharing dari saya, bagaimana kita bisa memadukan antara Al-Quran dan pekerjaan kita. Sesibuk apapun kita bekerja, pasti ada waktu jeda, dan manfaatkan waktu jeda itu untuk Al-Quran. Yang biasanya kita bermedia sosial, kita tinggalkan sejenak, kita ganti dengan Al-Quran. Kalau kita sempat untuk buka Facebook, buka Instagram, kenapa untuk Al-Quran tidak sempat? Maka yuk tinggal niat kita, mau atau tidak, kemudian kita bisa bersabar atau tidak. Godaan-godaan pasti ada, tapi ya bagaimanapun untuk sebuah kebaikan pasti akan ada tantangannya. Dan orang-orang yang semakin berat tantangannya, maka semakin banyak pahalanya. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.